Warahu Labid Tafsir An-Nawawi. 2 juz nih, 2 jilid. Belum nukar nak. Belum Nukar. buka. Makanya juga Iya, sama ya. sama. Mulai dulu lagi. Ini barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arwi tafsir al-wajiz an Syekh Hasan Muhammad al-Mashhad an Syekh Ali al-Tayyib al-Misri an Syekh Abdul Rahman al-Syarbini an Syekh Dhahabi an Syekh Amir al-Kabir an Syekh Ali al-Su'aidi an Syekh Ibn Uqailah an Syekh Hasan al-Ajami an Syekh Ahmad bin Umar al-Qusasi an Syekh Ahmad bin Ali al-Shanawi an Syekh Ali bin Abdul Quddus al-Shanawi an Syekh Abdul Wahab Al-Syarani, Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Fatih, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Maraghi, Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarati, Syekh Ali bin Umar Al-Wani, Syekh Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi, Syekh Abdullah bin Umar As-Sifari, Syekh Abdullah bin Al-Khawari, Al-Muallif Syekh Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Mutawaffi rahimahullah wa nafa'ana bihi ar-rawil mujis ووالدينا ووالدي ومشايخنا ومشايخهم وأمة المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Membaca yang di sini di pinggir. Di pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil karimi bi alaihi al-azimi bi kibriyaihi al-qadiri fala yumani'u wal qahiri fala yunazi'u wal azizi fala yudammu wala mani'u fala yuramu wal malikul ladzi lahu al aqdiyatu wal ahkamu wa salatuhu ala al mab'uthi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira. Wa salatu ala al-mabu'uthi Muhammadin nabiyyi khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sabiril huda ma batalajal laylu anis sabahi wa nadal munadi bihayya alal falah wa sallama kathira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim. Segala puji bagi Allah yang maha mulia. Bi'alaihi dengan segala nikmatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Karimi yang maha mulia. Bi'alaihi dengan segala nikmatnya. Al-Azimi yang maha agung. Bikibriyaihi dengan kebesarannya. Al-Qadiri yang maha kuasa. Fala yumani'u, maka tidak ada yang bisa mencegah kekuasaan Allah. Jadi apabila Allah berkehendak, tidak bisa orang menahan atau menggagalkan
wal qahiri dan maha gagah. Fala yunazi'u maka tidak ada yang membantah. Wal azizi maha mulia. Fala yudamu wal mani'u maka tidak ada bisa yang menandingi dan yang menghalangi. Fala yuramu maka tidak ada yang menandingi. Wal malikil ladzi lahu al-'udiyatu wal hakamu dan raja yang memberi keputusan segala hukum. Wa salatuhu 'alal mabuti salawat atas nabi yang diutus. Basyiran wa nadhiran yang diutus memberi kabar gembira dan memberi kabar ancaman. Wa da'iyan ilallahi dan hal keadaannya mengajak ke jalan Allah diiznihi dengan izin Allah. Wa sirajan munira dan sebagai matahari yang menerangi. Siapa itu nabi yang diutus? Muhammadinin nabiyyi, Muhammad yang menjadi nabi. Khairil wara sebaik-baik makhluk. Wa ala alihi dan atas keluarganya salawat dan salam atas keluarganya. Wa sahabihi dan segala sahabatnya. Masabihil huda sahabat yang bagaikan lampu yang memberi petunjuk. Ma batala jallailu anis sobahi tidak akan terjadi malam, tidak akan terjadi malam sampai ke subuh. Wa nadal munadi dan mengajak orang muadzin dan memanggil muadzin bihayya 'alal falah dengan marilah orang atas orang yang beruntung. Jadi al-falah itu beruntung. Wa sallama katsira dan kesejahteraan yang banyak. Amma ba'du kemudian setelah itu fa inna likulli zamanin nashu wa likulli nashwin ilman yata'atunahu ala qadri himmatihim wa afhamihim wa madadihim fil umri wa ayyamihim wa fima salafa minal ayyami wa khala minasy syuhuri wal a'wami kanatil himamu ilal ulumi masrufuhu warraghbati 'alaiha mawqufuhu yatawaffaru 'alaiha tullabul maratibi fid dunya warraghibuna fi matubatil 'uqba thumma lam tazal 'ala marril layali tankhafidul himamu wa tataraja'u hatta adu balaha qatratan wa lam nusyahid mimma kanat alai dzarratun dzalika qada'un minallahi ta'ala mubarramun wa adada minar rasuli muhkamun bintiza'il ilmi wa qabdihi fima akhbarana bil ustad Abu Tahirin Muhammad bin Muhammad bin Mahmash Az-Ziyadi radhiyallahu anhu qira'atan alaihi fi syuhuri sanatun sanatu tis'in wa arba'umi'atin. Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Yaqub al-Hafidhu al-Ma'rufu bi ibn al-Akhrami. Qala akhbarana Abu Ahmad Muhammad bin Abdul Wahhab qala haddatsana Ja'far bin Aun an Hisham bin Urwata nabi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbidu
Sesungguhnya Allah la yakbidu tidak akan mengambil al-ilma akan ilmu intizaan secara berkejutan. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. Yantazihu minan nasi, yang diambil ilmu itu dari manusia. Bagaimana cara Allah mengambilnya? Walakin yakbidul ilma, tetapi ilmu diambil biqabdil ulama'i, dengan diambilnya para ulama. Kama zahaba alimun dhaba bima ma'ahu, sebagaimana orang alim pergilah dengan apa yang ada di dalamnya. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga tidak ada yang kekal, yang tinggal oleh orang alim. Ittakhadhan nasu ra'usan juhalan, manusia menjadikan pemimpinnya orang-orang bodoh. Fas'alu, maka mereka bertanya. Fa'abtu, mereka memberi fatwa. Biwari ilmin, tanpa ilmu. Wadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Shadaqa sallallahu alaihi wasallam, maha benar nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqad qabidatil kuhulu wa halakatil wu'ulu wan qarada zamanul ilmi wa khamadat jumratuhu wa hazzamathu karratul jahli wa 'allat dawlatuhu wa lam yabqal isabatu tajarruan wa atmaru najata biha wa tadarruha wa 'alaiha yuhalu. Fa inni kuntu qad ibtada'tu bibdai kitabin fit tafsiri lam asbiq ila mithlihi wa tala alayya al-amru fi dhalika li syara'it taqalladatha wa muwajibun li haqqin nasihati li kitabillahi tahmiltuha thumma ista'jalani qabla itmamihi wal tafso amma lazimani min ahdati ahkamihi nafara mutaqasarur raghabati mahfudatud darajati ulul badai'i al muzajati ila ijazi kitabin fit tafsiri yuqarribu ala ma yatanawaluhu wa yasulu ala man yata'ammaluhu min awjazi ma amila fi babihi wa ghamaadatin ala mutahfidhihi wa ashabi wa hadha kitabun ana fihi nazilun ila darajati ahli zamanina ta'jilan limanfaatihim wa tahsilan lil matubati fi ifadatihim bima tamannuhu tawilan falam yaghni anhum ahadun fatila wa taraka masiwa qawli wahidin muta'ammadin libni Abbasin rahimallahu alaihi aw man huwa fi mithli darajatihi kama yatarajjamu min al-lafzi al-ghawifi biashali minhu wa hadha hina abtatahu faqulu suratul Fatihati. Ini mulainya, ini muqaddimah aja tadi tuh. Sekarang bab surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abda'u wa abtahu bihamdillahi tayammunan wa tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ibtada'u wa abtahu bihamdillahi tayammunan wa tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ibtada'u wa tatahu
bihamdillahi tayammunan wa tabarrukan. Ya, suratul Fatihati baca Muhammad yang sampai ke situ aja baca. Surati Fatihatil Kitabi. Suratu Fatihatil Kitabi. Muhammad. Suratu Fatihatil Kitabi. Paling bawah. Suratu Fatihatil Kitabi adalah Suratu Fatihatil Kitabi. Ya. Suratu Fatihatil Kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abda'u ibtada'u dalnya pendek. Ibtada'u wazan ibtada'u fil madhi yang ketiga. Ibtada'u waftatahu bihamdillahi tayammunan wa tabarrukan. Tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Tayammana ya tayammanu tayammunan. Ya, aku baca lagi lah. Wallahi ismun tafarradahul bari subhanahu yajri fi wasfihi majral asma'il a'lami la ya'rifu lahu istiqaqun. Ya, baca Bapak. Wallahi ismun tafarradahul bari. Wallahi bismillahi berarti wallahi ismun tafarradahul bari subhanahu yajri fi wasfati wasfihi majra al asma'i illa a'lami la ya'rifu lahu dimajhulkan aja la yu'rafu lahu istiqaqun. Ya, stop lagi aku baca. Wakila ma'nahu dzul ibadatil lati biha yaqsudu ar-rahmanir rahim sifatani lillahi ta'ala ma'nahuma dzur rahmati. Ya, Kakak Junid. Wakila ma'nahu dzul ibadatil lati biha yuqsadu ar-rahmanir rahim sifatani lillahi ta'ala makna huma dzur rahmati. Ya, stop dulu. Wahya iradatuhul khairu wala farqa bainahuma nahu nadamani wa nadimun.
nadamani wa nadimun. Baca Muhammad. Wa hiya iradatuhul khairu. Wa hiya iradatuhul khairu wala farqo bainahuma nahwu nadamani wa nadimun. Astagfirullah. Alhamdulillahi at-tana'u lillahi wasyukru lahu bi in'ami rabbil alamina malikil makhluqati kulliha maliki yaumiddini ma'khudun minal mulki wal mulku ma'khudun minal mulki ay qadi yaumal jazai wal hisabi li'annahu munfaridun fi dhalikal yawma bil hukmi. Ya, Bapak Budiman. Alhamdulillahi at-tana'ul lillahi wasyukru lahu bi'in amihi rabbil alamina malikil makhluqati kullaha maliki yaumiddin ma'khudun minal mulki wal mulku ma'khudun minal mulki ay qadi yaumal jazai wal hisabi li'annahu munfaridun fi zalikal yaumi bil hukmi. Stop dulu. Iyyaka na'budu ay nakhussuka wa naqsuduka bil ibadati wa hiya at-ta'atu ma'al khudu'i wa iyyaka nasta'inu wa minka natlubul ma'unata ihdinas siratal mustaqim ay dullana alaihi wasluk bina fihi wa tabbitna alaihi. Ya. Nah, Pak Junaidi. Iyyaka na'budu ay nakhussuka wa naqsuduka bil ibadati wahiyat atu ma'al wudu'i wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'ina wa iyyaka nasta'inu wa minka natlubul ma'unata. Ya, stop dulu. Istilah terus. Ihdinas siratal mustaqim ay dullana dullana alaihi
wasluk wasluk bina bina fihi wa watabbitna tabbitna alaihi. alaihi Stop. Siratal ladzina an'amta alaihim bil hidayati wa hum qaumu Musa wa Isa qabla ayyughayru ni'mallahi azza wa jalla wa qila humul ladzina dzakarahumullahu ta'ala fi qawlihi faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina al-ayata. Ya Muhammad. Siratal mustaqim ay Siratal mustaqim. Yang mana kan dibaca? Siratal ladzina an'amta alaihim ladzina an'amta alaihim bil hidayati wa hum qaumu Musa wa Isa qabla ayyughayyiru ghayyara yughayyirani yughayyiruna. Karena ada an di bawah nunnya, ayyughayyiru qabla ayyughayyiru ya ni'mallahi azza wa jalla wa qilahum ladzina zakarahumullahu ta'ala fi qawlihi faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina al-ayata. Ya, al-ayata itu artinya sempurnakan ayat. Stop dulu. Ghairil maghdubi alaihim ay ghairil ladzina ghadaballahu alaihim wa humul yahudu wa ma'nal ghadabi minallahi ta'ala iradatul uqubati waladdallina ay walalladzina dhallu wa humun nasara wa ka'annal muslimina sa'alullaha ta'ala ayyadiyahum tariqal ladzina an'ama alaihim wa lam yaghdab alaihim kama ghadiba 'alal yahudi walam yudallu anil haqqi kama dallatin nasara. Bapak Budiman. Ghairil ladzina ghairil maghdubi alaihim ay ghairil ladzina ghadaba alaihim wa humul yahudu wa ma'anal ghadabi minallahi ta'ala iradatul uqubati
walad langsung sambung waladdallin waladdallin ay walalladzina dallu wa humun nasara wa ka'annal inna anna ka'anna wa ka'annal muslimina sa'alullaha ta'ala ayyahdiyahum tariqal ladzina an'ama alaihim walam yaghdab alaihim kama ghadaba alal yahudi walam yudawul anil haqqi kama dolatin nasara. Sekarang Junaidi mulai di bismillah tadi. Banyak tuh huruf apa Junaidi? Bi huruf apa itu? Pilih huruf jar, huruf atop, huruf kosam. Jar. Ya. Kalau huruf jar fungsinya majrurun. Arti majrurun itu baris di bawah setelah bi. Nah, berarti bismi. Ya. Bismi. Jadi B-nya itu huruf jar. Tugasnya membuat majrur. Jar artinya huruf jar, majrur yang diperintahkan ke bawah. Jadi apabila huruf jar setelahnya baris ke bawah. Apabila tidak ada tiga, tidak ada alif ujungnya, tidak ada waw, tidak ada ya. Kalau ada alif, waw, ya di ujungnya, barisnya tetap. Misalnya al-fatah kan ba alif bawah dahaya, tetap aja bil fatah, tetap aja bukan bil fatahi, bil fatah. Al-huda bil huda. Kadang mau bil huda bil huda aja. Karena di ujungnya kalimatnya ada alif atau waw atau ya. Yang terakhirnya apa? Ya terakhirnya. Nasoro bin nasoro. Karena ada mau bin nasori. Ini tadi bi. Bi ini harfu jarrin berarti jar. Setelahnya majrur. Nah, setelahnya majrur. Bismi. Nah ini majrur. Ngarannya majrur. Majrur itu apa artinya? Diperintahkan barisnya kasroh. Bismi berarti jar bi majrur mi. Nah gitu. Kemudian bismi. Nah, ada kalimat Allahi. Nah ini barisnya ke bawah juga. Yang memerintahkan siapa? Bismi ini bersandar lawan Allahi. Berarti ini mudhof. Bisminya ini mudhof. Bersandar bahasa kitanya. Allahi mudhof ilaih, yang disandari. Ini jar, huruf jar bi. Ismi majrur. Ismi bismi ini bersandar lagi kalimat Allahi. Ngarannya bismi ini kesimpulannya mudhof. Semuanya ini mudhof bersandar lawan Allahi. Lawan Allahi barisnya ke bawah. Mudhof ilaih yang disandari baris ke bawah. Kemudian ini ada alif lam lo. Nah di sini ada alif lam juga. Nah kalau alif lam di awal alif lam, di kedua ada alif lam, berarti ini ngarannya naat. Naat ini berubah lagi. Allah ini naat. Nah yang mengumpati siapa? Ar-Rahmani. Allahi kalimat yang di bawah, Ar-Rahmani man'ut. Man'utnya yang mengumpati kalimat Allahi. Ini bawa umpat-umpatan aja. Kalau naat man'ut nih
Kalau di sini kalimatnya pakai alif lam, yang kedua alif lam. Kalau di sini mufrad, di sini harus mufrad. Ar-Rahimi. Nah, Ar-Rahim ini naat kepada Ar-Rahmani. Jadi ini naatnya dua, ada Ar-Rahmani naat, Ar-Rahimi naat. Bi huruf jar ismi majrur. Ini ismi ini bersandar lawan Allahi. Allahi ini jadi pengikut si Rahman. Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Berarti naat man'ut. Artinya mengikut baris keseluruhan. Di sini mufrad, ini juga mufrad. Kalau di sini muannas perempuan, di sini harus perempuan. Kalau di sini tasniyah harus tasniyah yang kedua. Tasniyah itu yang berdua makna. Jadi bi jar. Bismi minya majrur. Bismi bersandar lawan Allahi mudhof. Allahi mudhof ilaih. Ar-Rahmani naat, Ar-Rahimi juga naat. Nah man'ut lah. Kemudian ai itu maksudnya, ai artinya, ai definisinya. Nah, ini menjelaskan dari Bismillahirrahmanirrahim ini dijelaskan ai ibtada'u. Ibtada'u ini berasal dari kalimat apa? Bada'a. Asalnya bada'a. Bada'a. Bada'a awal, artinya badanya awal. Kalau mengawali harus ditambah alif, naon ta. Ibtada'a. Ibtada'a. Nah, ini awal, ini memulai. Ini pertama. Kalau bada'a mula-mula, kalau ini memulai. Jadi apabila bertambah alif lawan ta menunjukkan awalan memulai. Ibtada'a wazan ibtala, ibtada'a, yabtadi'u, ibtidaan. Di mana sekolah? Ulun di madrasah. Kelas berapa? Masih ibtida. Artinya masih dari awal memulai. Sekolah di mana? Di madrasah. Kelas berapa? Masih ibtida. Artinya apa? Masih dari awal memulai belajar. Ibtada'a kita tasrifkan. Ibtada'a, coba ibtada'a, yabtadi'u, ibtidaan, fahuwa mubtadi'un, wadaka mubtada'un, ibtida, la tubtida, mubtada'un, ubtudi'a, yubtada'u. Nah, di sini ada pakai waw, berarti di sini ditasrifkan lagi sampai yang ketiga. Ibtada'a, ibtada'u. Nah, ibtada'u berarti ujar pengarang si yang menafsirkan ini, yang memulai bismillah tuh semuanya, mereka semua memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bukan satu orang aja. Jadi orang yang akan membaca Al-Quran mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ibtada'a, ibtada'u. Mereka memulai. Kemudian kalimat keduanya iftatahu. Asalnya fataha. Buka. Mari kita membaca surat iftitah.
berarti memulai. Jadi iftitah itu artinya memulai. Kalau fataha buka, kalau yang membuka iftataha. Yang di sini ada wawnya juga, berarti yang ketiga iftatahu, mereka membuka. Jadi mereka membuka. Bihamdillahi. Nah, ada ba lagi. Ba tadi huruf apa tadi? Ba, jar. huruf jar. Ini ba. Kemudian ada kalimat hamdi. Kalau ada huruf ba, ini bukan hamidah bacanya. Bihamdin. Karena di sini tidak ada bersandar dalam kalimat lain. Kalau di sini ada bersandar, berarti ada kalimat Allah di sini. Nah, kalau jadi lagi tanwin, bihamdillahi. Ini huruf jar, hamdi majrur. Allahi mudhof ilaih, karena samaran bismi tadi. Bihamdi mudhof, Allahi mudhof ilaih. Jadi ibtada'u waftatahu, mereka memulai dan mereka membuka. Bihamdillahi, dengan mengucap alhamdulillah. Kenapa jadi mengucap alhamdulillah? Tayammunan wa tabarrukan. Karena memulai yang sebelah kanan dan memulai dengan mengambil barokah. Jadi mengambil barokah. Wa tayammunan itu mengambil dari arah kanan. Wa tabarrukan itu mengambil barokah. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khairi lil khairi, bertambah-tambah kebaikan. Jadi sehat itu barokah, rizki barokah, bertambah pengetahuan barokah. Jadi barokah itu artinya ditambah-tambah. Jadi Allah mengutus tentara malaikat untuk memberi barokah dengan macam-macam cara. Dengan diberikannya kesehatan itu barokah lah. Atau tabarrukan ini mengambil barokah dengan orang soleh. Ya Allah, dengan kebaikan si anu berilah ulun rizki. Ya Allah, dengan kebaikan si anu berilah ulun rizki yang banyak. Itu ngarannya mengambil tabarruk. Karena badan kita ini banyak penuh dengan kotoran dosa, lalu kita minta dengan berkat si anu, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Itu tetap minta kepada Allah. Nah, jadi barokah ini bukan bid'ah, bukan syirik. Karena di hadis Riyadhus Shalihin dijelaskan ada 3 orang masuk ke dalam gua. Ketiga-tiganya kada kau keluar, karena setelah masuk pintu gua ditutup oleh batu yang di atas jatuh. Jadi kada kau keluar sampai beberapa hari kada kau keluar. Jadi bingung. Di dalam gua pacangan mati di dalam. Lalu salah satu di antara yang bertiga berucap, ya Allah, dengan kebaikan ibadah si anu, dengan kemurahan si anu, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Akhirnya bergeser sedikitnya bergeser kan 3 orang. Jadi ketiga-tiganya memohon kepada Allah berkat si anu. Akhirnya tergeser semuanya, keluar dia. Jadi kalau syirik itu kayak ini, yang kalau syirik aku minta
dengan khodam si keris ini. Minta dengan khodam, penjaga keris, minta khodam, tidak menyebut nama Allah. Itu syirik. Khodam itu artinya yang menjaga keris ini. Jadi mengambil barokah itu tidak syirik. Kalau orang mengatakan syirik, hadis di Riyadhus Shalihin jelaskan tentang barokah. Kemudian bacaannya tabarrukan, tayammunan wa tabarrukan. Wallahi. Kenapa dibaca wallahi? Karena bismillahi kan kasroh. Bismillah kasroh tadi. Jadi dijelaskan wallahi dan kalimat Allahi ismun, yaitu nama. Jadi Allah itu nama. Tafarrada bihil bari'u subhanahu. Menyendiri nama Allah itu bagi Allah yang maha pemberi, maha suci dia. Jadi tidak ada di dunia ini dari sejak zaman dulu sampai sekarang orang bernama Allah. Tapi kalau disandarkan bisa Abdullah boleh, tapi kalau tunggal Allah tidak ada. Misalnya orang bernama Allah, ada misalnya lah. Nah itu tidak berapa lama orang itu akan mati atau mendapat musibah yang besar. Kalau nggak percaya, ganti namanya Allah. Karena di sejarah zaman dulu sudah dijelaskan siapa yang bernama menduakan nama Allah, maka mereka mendapat walad, ibaratnya itulah. Wallahi dan Allahi ismun, yaitu sebuah nama. Tafarrada bihil bari, Allah menyendiri dengan nama itu, maha suci Allah. Yajri fi wasfihi majrul asma'il a'lami, berlaku pada sifatnya, berlaku pada namanya di seluruh alam. Jadi namanya itu mulai sejak dulu sampai akhir zaman tetap tidak berubah, yaitu Allah. Siapa itu Allah? Bima kana wa bima yakunu. Arti Allah itu adalah mengadakan yang dahulu dan yang sekarang, dan mentiadakan yang dulu, mentiadakan sekarang. Artinya mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan itu namanya Allah. La yu'rafu lahu istiqaqun. Tidak dikenal orang bagi nama Allah itu istiqaqun. Pengambilan dari nama apa tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau misalnya Imam Junaidi, itu berasal dari Janada. Janada artinya tentara. Berasal dari kalimat tentara. Junaidi artinya tentaraku. Ya, jadi Allah itu tidak ada pengambilan dari isim masdar ke isim fi'il madhi. Kalimat itu dua, diambil dari fi'il madhi atau dari masdar. Misalnya yaf'aluna, itu asal kalimatnya apa? Fa'ala, berarti diambil dari fi'il madhi. Yaf'aluna asal kalimatnya fa'lan, berarti diambil dari masdar. Jadi dua aja kalimat itu, mungkin diambil dari fi'il madhi atau diambil dari masdar. Wakila, dan ada orang mengartikan makna Allah itu dzul ibadi, yang berhak disembah. Allati biha, yang dengan dia yaksudu ar-rahmanur rahim. Artinya Allah maha pengasih, tidak pilih kasih. Ar-Rahim, penyayang hanya bagi orang beriman. Jadi Allah mengasihi tidak pilih kasih di dunia, baik orang beriman atau tidak beriman, orang yang nakal atau orang yang alim, orang yang peibadah atau orang fasik, semua dapat kasih. Kasih apa? Diberi
rizki. Bahkan mereka itu makannya lebih mewah diberi Allah karena untuk di dunia, kan kasihan di akhirat orang kafir itu tidak dapat apa-apa. Ini di dunia disugihakan. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang, penyayang Allah bagi orang beriman saja. Jadi di surga nanti mendapat kasih sayang Allah. Kalau Ar-Rahman umum, semua dapat kasih, diberi kasih oleh Allah. Tapi sayangnya hanya kepada orang beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatani lillahi ta'ala, sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maknahuma, makna Rahman dan Rahim, dzur rahmati, yang mempunyai kasih sayang. Wahia iradatul khairu, menghendaki kebaikan. Wala farqa bainahuma, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Contohnya nadamani wa nadimun. Nadamani wa nadimun. Jadi timbangannya nadamani ar-rahmani wa rahimun wa nadimun, timbangannya. Jadi apabila belajar nahwu shorof, dipraktekkan waktu kita membaca alhamdu. Alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu? Kada alhamdi, kada alhamda. Karena alhamdu itu adalah awal kalimat. Setiap awal kalimat dalam bahasa Arab mubtada. Setiap mubtada barisnya ropa. Alhamdu, barisnya ropa. Kenapa jadi baca alhamdu? Karena mubtada. Setiap mubtada berhajat atau memerlukan kepada khobar. Khobarnya mana? Lillahi. Jadi lillahi khobarnya. Kenapa baris kasroh khobarnya? Kada baris dumah. Karena huruf jar itu mabni. Jadi menempati khobar mubtada. Makanya jumlah al-jaru wal majruru muta'alliqun bimahdhufin taqdiru kainun aw mustaqirrun fi madrofin khobar mubtada. Jadi setiap mubtada pasti ada khobar. Khobarnya tuh ada 3, ada 4. Pertama khobar ismiyah. Yang kedua khobar fi'liyah. Yang ketiga khobar jumlah. Yang keempat syibhul jumlah. Ada 4. Nah, khobar itu ada 4. Ini karena awal kalimat dibaca alhamdu. Alhamdu sabitun sabitun lillahi. Alhamdu ini kalau di awal kalimat ma'rifah. Arti ma'rifah itu menggunakan alif lam. 1. Atau menggunakan nama orang, atau menggunakan idofat mudhof ilaih, bersandar lawan kalimat kedua. Nah ini jumlah ismiyah ngarannya. Kenapa jumlah ismiyah? Karena terdiri dari isim dan isim. Alhamdu, adapun segala puji. Sabitun lillahi, yaitu tetap milik Allah. Nah di sini alhamdu mubtada hukumnya rofa, sabitun menjadi khobar mubtada hukumnya rofa. Nah di sini harus pakai alif lam, khobarnya tidak boleh pakai alif lam. Ini ngarannya ma'rifah, ini nakiroh. Ma'rifah nakiroh. Perbedaan ma'rifah nakiroh apa? Kalau ma'rifah pakai alif lam, kalau nakiroh tidak pakai alif lam. Ini ngarannya jumlah ismiyah. Kenapa jadi ismiyah? Karena kalimatnya terdiri dari isim dan isim. Ismiyah ngarannya.
Sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini nama orang aja. Ini Zaidun, ini nama orang. Bolehnya jadi mubtada. Zaidun misalnya. Yaqumu. Zaidun yaqumu. Ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Zaidunnya isim, yaqumu fi'il. Nah, Zaidun isim, yaqumu fi'il. Ini boleh fi'il mudhari'nya kata dhammah. Misalnya yarmi. Nah, tetap aja ini jumlah fi'liyah, isim dan fi'il. Ngarannya jumlah fi'liyah. Kenapa arti jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari isim dan fi'il. Nah, ini mubtada, ini khobar. Kenapa baris di bawah? Karena khobarnya fi'liyah, maka ini dijumlahkan. Al jumlatu minal fi'li. Minal fi'li apa yuk? Yarmi. Wal fa'ili. Dan yang menjadi fa'il yarmi di dalam ada huwa, kembali kepada Zaid. Adapun Zaid yaitu melempar iya. Iyanya ini kemana? Ini domir, kembali kepada Zaid. Zaidun yarmi. Nah, ini mubtada, ini khobar, dijumlahkan. Al jumlatun minal fi'li yarmi wal fa'ili huwa fi mahalli raf'in. Menempati hukum rofa. Khobar mubtada menjadi khobar mubtada. Menjadi khobar mubtada. Yang ketiga jumlah. Yang ketiga syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Ketiga, tahun keempat, karena syibhul jumlah terbagi dua. Ada syibhul jumlah dengan huruf jar, ada syibhul jumlah dengan dzorob. Dzorob, apa itu dzorob? Dzorob ini ada dua, ada dzorob zaman, ada dzorob makan. Yang ngaran zaman maknanya mengandung zaman. Misalnya yauman, pada hari ini. Lailan, pada waktu malam. Sahron, pada waktu sahur. Sobahan, pada waktu subuh. Nah, itu ngarannya dzorob zaman, karena mengandung makna waktu. Kalau dzorob makan yaitu mengandung makna tempat. Huna misalnya di sini. Hunaka di sana. Bijanibi di samping. Di sampingku, inda di sisi. Nah, itu. Buka sorob nahu itu ada dzorob terbagi dua, dzorob zaman dan dzorob makan. Buka di nahu. Nahunya buka, itu tentang dzorob. Dzorob terbagi dua. Ada dzorob makan, ada dzorob zaman. Kalau ada jadwalnya, angkanya di sini nyaman dilihat. Dzorob halaman 49. Halaman 49. Nah, ini halaman 49. Dzorob terbagi dua, dzorob zaman dan dzorob makan. Dzorob zaman mengandung makna waktu. Dzorob makan mengandung makna tempat. Al-yauma, pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu. Jadi bacanya al-yauma, bukan al-yaumu, bukan al-yaumi, al-yauma. Al-lailata, al-lailata. Udwatan,
Udwatan tu pagi, mas sarapan. Bukrotan sungsung banar, sungsung. Jadi sebelum timbul matahari itu namanya bukroh. Kalau fajar itu subuh sebelum bukroh. Jadi pertama fajar terbagi dua, ada fajar benar, ada fajar dusta. Yang fajar dusta itu boleh makan boleh kalau puasa sahur. Kalau fajar sidik itu tidak boleh makan karena sudah imsak. Perbedaan fajar sidik dan fajar kadib. Kalau fajar kadib itu ada di sebelah timur, cahaya merah, seret, tapi setumat aja hilang. Kadap lagi, itu namanya fajar dusta. Kemudian kalau jauh fajar sidik itu bercahaya di sebelah timur, memanjang ke seluruh alam di sebelah timur. Itu namanya fajar sidik. Itu kan boleh makan lagi karena waktu subuh. Nah, bukrotan pagi bukrotan tapi sebelum matahari timbul. Sahron itu sekitar jam 3 jam 4 waktu sahur. Godan itu waktu pagi. Atamatan itu waktu malam. Sobahan itu waktu subuh tadi. Syahron sebulan. Masaan sore hari. Abadan selama-lamanya. Abadan amadan satu makna, selama-lamanya. Qobla sebelum, ba'da sesudah. Ba'diyah qobliyah. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah sesudah. Sedangkan drop makan amama di muka, kholfa di belakang, kudama di depan, sama lawan amama artinya. Waro'a di belakang, poko di atas, tahta di bawah, inda di samping, di sisi. Ma'a beserta, iza'a memintangi. Iza'a sama artinya memintangi. Memintangi itu artinya memintangi artinya dekat lah. Tapi lurus, memintangi siapa misalnya, lurus lawan siapa. Tilqa'a ketemu. Sama di sana, huna di sini. Nah itu warnanya dorob makan. Jadi apabila yang itu tadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian sibhul jumlah. Sibhul jumlahnya ada dua. Ada huruf jar, ada dorob. Dorob terbagi dua, makan dan zaman. Jadi apabila ada huruf jar, misalnya Zaidun, fi, nah pasti ini jar majrur, mutalikun bi mahdhufin takdiru kainun mustaqilun bi marfu'in khabar mubtada. Kalau makan misalnya Zaidun indaka, inda tadi di sisi. Nah itu ad-dzarful madruf mutalikun mahdhufin takdiru kainun mustaqilun bi marfu'in khabar mubtada. Itu. Jumlah apa ini? Jumlah apa? Yang mana? Ini kah? Yang atas. Ini kah? Rabbil alamin. Oh, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Zaidun yarmi jumlah fi'liyah. Zaidun fi jar majrur. Zaidun indaka al-dzarful madruf. Pertama jumlah ismiyah, isim sama isim, mubtadanya isim, khobarnya isim. Kalau jumlah fi'liyah, mubtadanya isim,
Khobarnya fi'il. Dijumlahkan al-jumlatul fi'il fa'il. Kalaunya sibul jumlah yaitu ada isim Zaidun, ada huruf jar. Zaidun fid dari, Zaidun fil madrasati, atau fi kemana kah? Al-ma'as-samaku fil ma'i misalnya. Iwak ada di dalam sungai, di dalam air. Jadi apabila isim ada huruf jar, ngarannya sibul jumlah. Sibul jumlahnya apa? Kalau jar al-jar wal majrur. Tapi apabila ada zaidun, ada indaka masuk kepada dorob, ngarannya al-dzarfu wal madrufu mutalikun bimahdufin takdiru kainun mustaqirun bi marrafin khabar mubtada. Kalaunya lebih baiknya kalau masalah itu cari di sini khabar mubtada. Nah, di sini dijelaskan. Jadi apabila membaca kitab ada mubtada, cari khabarnya. Apabila ketemu lawan fi'il pasti ada fa'il, ada maf'ul. Kalau ada huruf jar pasti setelah itu baris ke bawah. Nah, gitu. Nah. Khobar terbagi dua, khobar mufrad. Ya yang tadi khobar mufrad itu ya istiano apa? Jumlah ismiyah. Misalnya Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, itu orang jumlah ismiyah. Yang kedua khobar ghairu mufrad, yaitu khobar yang jumlah atau sibul jumlah. Khobar ghairu mufrad terbagi empat. Dua jumlah, dua sibul jumlah. Khobar jumlah ada dua, jumlah fi'liyah Zaidun koma, jumlah fi'liyah Zaidun duriba, jumlah ismiyah Zaidun qaimun misalnya. Nah kita diulang kan pulang kalau yang belum pas, belum paham benar. Alhamdu at-tana'u lillahi wa syukru lahu bi in'amihi. Alhamdulillah artinya at-tana'u pujian milik Allah, wa syukru dan syukur lahu kepada Allah bi in'amihi dengan segala nikmatnya. Jadi in'am jamak daripada nikmun. Nikmatun mufrad, in'amun jamak. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Malikil makhluqati kulliha, yang memiliki segala makhluk semuanya. Milik Allah, tunduk kepada Allah. Jadi semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Kalau Allah itu khaliq. Kalau selain Allah ngarannya makhluk. Jadi kada sama makhluk dengan si khaliq. Nah, maliki yaumiddin ma'khudun minal mulki. Jadi kalimat maliki itu ma'khudun diambil dari kalimat al-mulk wal mulku, sedangkan kalimat al-mulku ma'khudun diambil minal mulki. Ai qadi yaumal jazai, yang memutuskan di hari pembalasan, wal hisabi, dan hari hisab. Li'annahu munfaridun fi dzalikal yaumi bil hukmi, karena Allah saja menyendiri pada hari itu dengan memberikan hukuman. Malik yaumiddin, yang memiliki hari kemudian, artinya pada waktu itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali izin Allah. Jadi mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad tidak ada yang bisa bicara, semuanya terdiam. Yang diizini oleh Allah yaitu Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Wallahu alam. Kita membaca sampai tafsir suratul Baqarah. Kita ulang lagi cara mengetahui cara membaca kitab kuning. Disesuaikan dengan nahu sorof.